Ledakan dahsyat Alwi Farhan guncang Istora. Kini sang juara dunia junior siap pimpin revolusi skuad merah putih di ajang paling sakral, Thomas Cup 2026. Gemuruh publik tanah air belum sepenuhnya reda, kawan. Di tengah dahaga akan lahirnya raja baru di sektor tunggal putra, seorang pemuda berusia 20 tahun maju menembus ekspektasi. Alwi Farhan, nama yang kini terukir dengan tinta emas pasca mengguncang panggung Indonesia Masters 2026. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah sebuah proklamasi kekuasaan baru di jagat bulu tangkis dunia. Benar sekali, rasanya merinding melihat bagaimana atmosfer Istora Senayan kembali membara. Kita semua tahu betapa sulitnya tekanan bermain di rumah sendiri, apalagi bagi pemain muda. Tapi Alwi membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Dia tampil begitu tenang, seolah sudah bertahun-tahun berada di level elit. Bagaimana tidak? Publik dibuat menahan napas saat laga pamungkas menyajikan derby All Indonesian yang sangat emosional. Di seberang net berdiri sang senior, Jonathan Christie, pemain dengan segudang pengalaman dan mental juara yang sudah tidak diragukan lagi. Namun, Alwi tidak gentar sedikit pun menghadapi nama besar tersebut. Itu yang paling mengejutkan, bukan? Pukulan-pukulannya begitu presisi. Jonathan Christie yang kita kenal dengan pertahanannya yang rapat pun berkali-kali dibuat kewalahan oleh variasi serangan Alwi. Bermodalkan ketenangan yang luar biasa dan pukulan silang yang mematikan, ia berhasil menumbangkan sang raksasa. Angka demi angka diraihnya bukan lewat keberuntungan, melainkan lewat determinasi dan taktik yang sangat matang. Betul, gelar Indonesia Masters 2026 resmi menjadi miliknya. Ini adalah gelar bergengsi yang membuktikan bahwa transisinya ke level senior telah mencapai titik kematangan yang sempurna. Tapi ingat, bagi seorang juara sejati, tidak ada waktu yang terlalu lama untuk merayakan euforia kemenangan ini. Setuju, ujian yang jauh lebih besar dan lebih sakral sudah menanti di depan mata. Kita bicara tentang Piala Thomas 2026. Trofi supremasi bergu putra dunia ini adalah harga diri bangsa kita. Dan tahun ini, beban di pundak skuad merah putih terasa semakin berat karena ekspektasi publik yang begitu tinggi. Persiapan Alwi Farhan menuju Thomas Cup bukanlah sekedar latihan fisik rutin di Pelatnas Cipayung. Mengingat performa luar biasanya belakangan ini, tim pelatih tidak lagi memproyeksikan Alwi hanya sebagai pemain pelengkap atau sekedar pelapis. Secara statistik dan performa di lapangan, ia kini dipersiapkan sebagai salah satu ujung tombak utama tim Indonesia. Senjata rahasia yang siap diturunkan pada partai-partai krusial penentu nasib tim ya. Bayangkan saja, jika Alwi ditempatkan sebagai tunggal kedua atau ketiga, tekanan yang dia berikan kepada lawan pasti sangat besar. Lawan-lawan dari negara lain pasti sekarang sedang sibuk menganalisis rekaman pertandingannya di Indonesia Masters kemarin. Fokus utamanya kini terbelah antara menjaga puncak performa pasca Indonesia Masters dan mengasah mental bertanding di nomor beregu. Bermain untuk diri sendiri sangatlah berbeda dengan membawa nama negara di dada dalam format beregu yang penuh drama. Tekanan 1 poin di Piala Thomas bisa terasa 10 kali lipat lebih berat dibandingkan turnamen berorangan manapun. Itulah tantangannya. Latihan simulasi beregu, peningkatan daya tahan fisik untuk menghadapi rally-rally panjang melawan pemain elit Tiongkok atau Denmark kini menjadi menu wajibnya setiap hari. Alwi harus siap jika harus bermain dalam durasi lebih dari 90 menit dalam kondisi fisik yang sudah terkuras. Dunia kini benar-benar menatap Alwi Farhan dengan penuh rasa ingin tahu. Dari anak ajaib yang memenangkan kejuaraan dunia junior, bertransformasi menjadi kampiun Indonesia Masters, dan kini berdiri di ambang sejarah baru bersama skuad Piala Thomas. Transformasi ini sungguh luar biasa cepat dan meyakinkan bagi banyak pengamat bulu tangkis internasional. Kita harus memberikan kredit khusus pada tim pelatih yang berhasil menjaga progresnya. Alwi tidak hanya kuat secara teknis, tapi kecerdasan taktiknya di lapangan sangat dewasa. Dia tahu kapan harus mempercepat tempo dan kapan harus bermain sabar untuk memancing kesalahan lawan. Mampukah ledakan sang bintang muda kembali memakan korban di panggung Thomas Cup 2026? Ataukah tekanan turnamen beregu paling prestisius di dunia ini akan menjadi pelajaran berharga dalam karirnya yang masih sangat panjang? Ini adalah pertanyaan yang membuat kita semua tidak sabar menunggu hari pertandingan tiba. Saya optimis, Alwi punya mentalitas baja. Dia sudah terbiasa menghadapi tekanan sejak di level junior. Kemenangan atas Jonathan Christie adalah bukti nyata bahwa dia sudah siap secara mental untuk menghadapi siapapun di dunia ini. Skuad Indonesia akan jauh lebih menakutkan dengan kehadiran Alwi yang sedang dalam kondisi on fire. Mari kita saksikan bersama, karena sejarah baru bulu tangkis Indonesia sedang ditulis saat ini oleh tangan-tangan dingin para pahlawan muda kita.
Dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Alwi dan kawan-kawan di Piala Thomas nanti. Jangan lupa, persaingan di tunggal putra dunia saat ini sedang sangat ketat. Selain pemain-pemain mapan, banyak juga anak muda lain yang mulai muncul. Namun dengan apa yang ditunjukkan Alwi di Istora kemarin, rasanya kita punya alasan kuat untuk merasa bangga dan optimis akan masa depan bulu tangkis kita. Alwi Farhan telah membuktikan bahwa dia bukan sekedar pemain berbakat, tapi dia adalah seorang pejuang yang tahu bagaimana cara memenangkan pertempuran besar. Thomas Cup 2026 akan menjadi saksi bisu apakah sang bintang muda ini akan benar-benar menjadi legenda baru Indonesia. Keberaniannya mengambil resiko di poin-poin kritis adalah kualitas yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dia tidak takut salah, dia terus menekan dan itu adalah karakteristik juara dunia. Kita semua berharap momentum ini terus terjaga hingga turnamen-turnamen besar berikutnya. Indonesia bangga memiliki talenta sehebat Alwi Farhan. Dari Istora menuju panggung dunia, perjalanan ini masih baru saja dimulai. Mari kita kawal terus perjuangan sang bintang muda menuju puncak tertinggi bulu tangkis dunia. Sampai jumpa di ulasan-ulasan berikutnya. Tetap dukung terus atlet-atlet Indonesia dimanapun mereka bertanding. Salam olahraga dan tetap semangat untuk kejayaan merah putih di kancah internasional. Penunjukan mengejutkan Fajar Alfian dan Putri Kusumawardhani sebagai kapten baru Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026 bikin geger dunia bulu tangkis. Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari lapangan hijau. Hari ini, kita dikejutkan oleh pengumuman resmi dari PBSI mengenai siapa yang akan memimpin pasukan Garuda di ajang paling bergengsi, Piala Thomas dan Uber 2026. Wah, benar sekali. Fajar Alfian dan Putri Kusumawardhani resmi mengemban tanggung jawab besar ini. Pengumuman itu muncul langsung lewat akun Instagram resmi badminton.ina pada hari Rabu 15 April 2026. Bayangkan saja, tanggung jawab sebagai kapten di turnamen beregu sekelas Piala Thomas dan Uber itu bukan perkara main-main loh. Betul banget. Fajar Alfian dipilih untuk memimpin tim Piala Thomas, sementara Putri Kusumawardhani atau Putri KW akan menjadi nakoda bagi tim Piala Uber. Keputusan ini terasa emosional karena mereka berdua dianggap memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. PBSI menuliskan, mempersembahkan kepada kita semua, Fajar Alfian sebagai kapten tim Piala Thomas dan memperkenalkan kapten Piala Uber kita, Putri Kusumawardhani. Keputusan ini terasa emosional karena mereka berdua dianggap memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. PBSI menuliskan, mempersembahkan kepada kita semua, Fajar Alfian sebagai kapten tim Piala Thomas dan memperkenalkan kapten Piala Uber kita, Putri Kusumawardhani. Dan jangan lupa, turnamen ini sudah di depan mata. Piala Thomas dan Uber 2026 bakal digelar di Horsens, Denmark, mulai tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026. Dalam waktu dekat, mereka sudah harus terbang ke Eropa. Penunjukan kapten ini seolah menjadi sinyal bahwa persiapan kita sudah matang untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di sana. Mari kita bedah skuadnya. Di tim Piala Thomas, selain Fajar Alfian, kita punya deretan pemain bintang seperti Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Anthony Sinisuka Ginting. Lalu ada juga tenaga muda seperti Mozaki Ubaidillah, Muhammad Shohibul Fikri, serta pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Jangan lupakan juga Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin yang siap memberikan kejutan besar. Komposisinya solid ya, gabungan antara pemain senior dengan pemain muda berbakat. Sementara itu di tim Piala Uber, Putri KW akan didampingi oleh Thalita Ramadhani Wiryawan, Nikadek Dinda Amarta Pratiwi, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Sektor ganda juga tidak kalah ngeri dengan adanya Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasali, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amalia Cahaya Pratiwi. Skuad Uber kita kali ini menjanjikan ledakan besar. Nah, tantangan di fase grup sudah menanti di Denmark. Tim Thomas Indonesia berada di grup D bersama Thailand, Prancis, dan Aljazair. Di atas kertas kita diunggulkan, tapi Thailand seringkali menjadi batu sandungan yang keras bagi kita. Kita harus waspada penuh sejak pertandingan pertama agar bisa melaju dengan status juara grup demi menghindari lawan berat. Thailand punya kekuatan merata sekarang. Sedangkan untuk tim Uber Indonesia, mereka tergabung di grup C bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. Taiwan jelas menjadi lawan terberat dengan pemain-pemain ulat mereka. Namun dengan kehadiran Putri KW sebagai kapten, saya yakin mentalitas rekan-rekannya akan terangkat drastis. Dia itu pemain yang sangat gigih dan tidak pernah menyerah sebelum poin terakhir berakhir. Pengalaman Fajar dan Putri dinilai sangat krusial. Mereka bukan cuma harus menang di lapangan secara teknis, tapi juga menjaga suasana ruang ganti tetap kondusif dan penuh semangat juang.
PBSI sendiri sudah menggelar acara pelepasan tim yang khidmat di Peltnas PBSI Jakarta hari ini. Acara itu juga dirangkai dengan silaturahmi karena momennya berdekatan dengan suasana Idul Fitri. Seluruh pemain, pelatih, dan pengurus berkumpul menjadi satu keluarga besar sebelum berjuang di medan perang. Rencananya seluruh tim dijadwalkan bertolak ke Denmark pada hari Kamis 16 April 2026. Mereka akan melakukan persiapan akhir di sana untuk adaptasi cuaca dan kondisi lapangan agar tidak kaget saat hari pertandingan tiba. Membawa nama negara di ajang beregu itu jauh lebih berat daripada turnamen perorangan biasa. Setiap poin yang mereka raih bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat seluruh tim dan ratusan juta rakyat Indonesia. Inilah ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Fajar Alfian dan Putri KW di kancah internasional sebagai kapten utama tim nasional kita. Denmark selalu menjadi tempat spesial sekaligus penuh tantangan bagi bulu tangkis kita. Atmosfer penonton di sana luar biasa, dan tim Eropa seperti Prancis pun tidak bisa diremehkan. Namun dengan persiapan matang dan komposisi pemain solid, saya yakin kita punya alasan kuat untuk optimis tinggi bahwa tahun ini Piala Thomas bisa kembali ke tanah air dan tim Uber bisa memberikan kejutan bersejarah. Optimisme itu harus kita pupuk terus. Tapi menurut sobat semua di rumah, apakah penunjukan Fajar Alfian dan Putri KW sebagai kapten ini sudah tepat? Atau ada nama lain yang lebih cocok? Jangan ragu buat tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ingin tahu apa ekspektasi kalian untuk tim Indonesia di Denmark nanti. Dukungan kalian sangat berharga. Ayo kita ramaikan kolom komentar dengan dukungan positif. Ingat, dukungan kita adalah energi tambahan buat mereka saat bertanding nanti. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dari perjuangan tim Thomas dan Uber Indonesia melalui saluran ini. Kita akan selalu berikan update terkini. Terima kasih sudah menonton. Indonesia bisa. Sampai jumpa di video berikutnya.